Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh dan soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan atas karunia serta anugerah rezeki yang sangat banyak kepada kita semua. Yang kedua kalinya salawat beriring salam mari kita sanjung agungkan kepada sang qudwah kita, tauladan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan belajar tematik pada pertemuan kali ini yang pertama, menentukan kesimpulan dari suatu teks bacaan. Yang kedua, menganalisis penerapan Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Dan yang ketiga, memahami jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tahukah kalian bahwasanya di Al-Quran Allah banyak menceritakan, mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, seperti di Quran surat Al-Qasas, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, Yunus, dan bahkan di Quran surat Al-Baqarah juga ada di ayat 40 sampai ayat 66. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 61 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makanan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa dakwah Nabi Musa alaihissalam terhadap Bani Israel bahwa hanya cahaya agama Allah lah yang dapat mengarahkan kehidupan manusia ke arah kehidupan yang sangat mulia. Mengambil kesimpulan, laksana mengambil hikmah dari suatu ketulisan. Hikmah berkaitan dengan berpikir logis dan mendalam. Banyak ayat Allah yang menjelaskan, mengarahkan manusia untuk mengambil hikmah suatu peristiwa atau kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Bagaimana membuat kesimpulan dari suatu teks? Masih ingatkah di pelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari ide pokok? Ide pokok terletak dalam kalimat utama suatu paragraf. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah teks bacaan tersebut. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dengan seksama seluruh dari awal hingga akhir teks bacaan. Yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf dari teks bacaan tersebut. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf dalam suatu teks tersebut. Perhatikanlah contoh menyimpulkan isi bacaan dari suatu teks berikut. Agama di Indonesia. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut hasil sensus tahun 2010, tercatat 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. 6,96% Protestan,
2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin kebebasan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian juga menjaga kerukunan antar berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghargai antar suku merupakan pengalaman sila-sila Pancasila. Pengamalan Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, jika dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dari teks yang telah dibacakan oleh temanmu tadi, ide pokok paragraf pertama adalah agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Ide pokok paragraf kedua, Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan melaksanakan agama atau kepercayaannya masing-masing. Ide pokok paragraf ketiga, sangat penting menjaga kerukunan antar umat beragama. Kesimpulannya, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan menjalankan kepercayaan agama agar terjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Anak-anak yang solih dan soleha, untuk latihan menyimpulkan suatu teks bacaan, silakan anak-anak baca teks berikut ini. Kemudian tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf teks tersebut, lalu simpulkan isi teks bacaan tersebut. Ternyata menentukan isi teks mudah ya. Kisah Nabi Musa di Quran Surat Al-Baqarah juga bisa kita tentukan kesimpulannya. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 61, kaum Bani Israel, setelah mereka Allah karuniakan makanan dan minuman, mereka tetap meminta sayur mayur, adas, bawang putih dan bawang merah. Tahukah anak-anak bagaimana cara reproduksi atau perkembangbiakan bawang putih bawang merah? Iya, bawang putih dan bawang merah berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Cukup sekian materi yang Pak Jedri dapat sampaikan. Semoga pada pelajaran ini kita dapat ambil hikmah tentang bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak cukupkan, ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangannya itu dari Pak Jedri pribadi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.